tingkat SMA-nya, kami akan memasukkan kurikulum wajib militer di seluruh sekolah SMA di Jawa Barat. Jadi kalau kemarin saya pakai baju retret di Magelang, Loreng seperti itu, nanti itu adalah baju seragam sekolah anak Jawa Barat ketika Jumat dan Sabtu. Ini kemudian berikutnya juga nanti saya minta tentara melatih anak-anak Jawa Barat. Saya membangun ekosistem pendidikan, Pak. Nanti ada ekosistem pendidikan berbasis kehutanan, ekosistem pendidikan berbasis pertanian, ekosistem pendidikan berbasis industri, dan ekosistem pendidikan berbasis perdagangan. Ekosistem ini akan dibangun dalam pendidikan kita, sehingga anak-anak kita nanti menjadi anak-anak kreatif. Saya akan mendorong mereka juara bukan hanya akademik matematika, fisika, kimia, tapi mereka juara di ilmu terapan, juara di perdagangan, juara di kelautan, karena inilah aspek produktif yang menjadikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Namanya Simanjuntak, tapi ngomongnya Sunda. Tepuk tangan buat orang Indonesia. Yang namanya Sunda saja jarang ngomong Sunda. Bapak namanya Batak, ngomongnya Sunda. Karena Bapak merasakan bagaimana enaknya air Sunda dan enaknya Darmaji di Sunda. Yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Letjen TNI Tanyo Budi Revita. Saya sudah beberapa kali bertemu, Pak. Yang saya hormati Direktur dan Manajemen Risiko PTPN 3, Bapak Arifin Firdaus. Direktur Utama PTPN 1, Bapak Teddy Yunirman Danas. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, ini yang selalu dibicarakan oleh para petani. Pangdam 3 Siliwangi. Tanda nama. Alhamdulillah. Kemudian Sekda Provinsi Jawa Barat, para pejabat utama di lingkungan Mabes TNI Angkatan Darat, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Bagi saya hari ini adalah hari kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan hari ini ada kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan Mabes TNI, tetapi kebahagiaan seorang manusia Indonesia yang cita-citanya jadi tentara. Daftar Akmil tidak lulus karena berat badannya 47 kg. Sampai minum pil Harsen saya, Pak, saking ingin naik berat badan tetap tidak lulus. Setelah itu saya daftar secapa calon bintara Angkatan Darat, tidak lulus juga. Ternyata hari ini calon Angkatan Darat bintara tidak lulus bisa ngomong di depan jenderal. Nah, keuntungan yang kedua adalah ini abadnya abad realokasi, abad efisiensi. Karena abad realokasi, abad efisiensi, maka pemimpin harus cermat dalam membaca anggaran. Saya ini orang yang sejak dulu jadi bupati sangat selalu memanfaatkan komunikasi dengan angkatan daerah, yaitu membangun dengan biaya murah. Pertama, kalau membangun dengan angkatan daerah kerjasama. Kalau ada tanah belum dibebaskan, pasti terbebaskan. Saya pernah ngalamin, Pak, membangun jalan sepanjang 57 km tanpa pembebasan tanah, Pak. Jadi lewat saja, tinjau kebun saya yang punya perhutani, saya lewatin terus. Sebab apa? Karena saya tahu mau melibat ini nyamper jadi. Hari ini juga kita ingin membangun efisiensi, karena dalam perhitungan saya, kalau semuanya polanya pola lelang, kemudian polanya pola pH ketiga, pasti banyak komponen yang harus terpotong. Selain waktu yang lama, juga ada keuntungan yang dinikmati oleh pihak ketiga. Kemudian juga ada tenaga kerja yang sangat banyak yang digerakkan. Tetapi dengan pola kerjasama dengan TNI, yang pertama adalah kecepatan dalam mengambil keputusan, yang kedua partisipasi publik yang akan banyak dan terserap. Nah, dengan gerakan ini maka para anggota TNI akan bergerak kembali ke masyarakat, membangun, dan semakin dirasakan kedekatannya dengan warga. Karena TNI itu manunggal itu artinya bahwa dia tidak bisa dipisahkan. Nah, kerangka ini akan menjadi kerangka pada kita di tengah-tengah pengejaran 3 hal. Yang pertama adalah mengejar ketertinggalan infrastruktur di Jawa Barat. Karena di Jawa Barat itu kalau dengar Jawa Barat Selatan atau Sunda Kidul, itu pasti kita membayangkan ketertinggalan. Karena mereka jauh dari akses layanan kesehatan, jauh dari akses pasar, jauh
tetapi mereka itu adalah mutiara yang terpendam. Kalau masuk ke dalamnya kita nggak mau pulang. Kenapa? Karena gagelis. Kemudian kedua adalah kita juga ingin memacu ketertinggalan utara. Utara itu jalannya tidak terkoneksi, rata-rata terpotong. Kemudian utara hari ini menjadi pabrik sampah. Kawasan Indramayu, Cirebon, Subang, Karawang, Bekasi hari ini sudah menjadi lautan sampah. Sampah itu bersumber dari aliran sungai yang di selatan, tetapi juga bersumber dari perilaku hidup. Dan yang menarik hari ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup memutuskan, bahkan ada yang dipidanakan, dari pengelolaan tempat pembuangan sampah tidak berstandarisasi yang ditetapkan. Tetapi setelah itu tidak ada solusi buangnya harus kemana. TPA-nya ditutup, tapi ruang membuangnya kemana? Sedangkan produksi sampah tiap hari. Maka solusinya Pak, saya ingin bekerja sama dengan para babinsa di seluruh provinsi Jawa Barat. Di setiap desa ada mesin pembakaran sampah. Kalau di setiap desa ada mesin pembakaran sampah, kita nggak usah lagi ngomong PLT, pembangkit sampah, pembuangan sampah akhir. Ini sudah selesai. Biayanya hitungannya kan kisaran 300 sampai 400 juta. Kalau 300 sampai 400 juta disinergikan antara dana desa dan kemudian bantuan gubernur dan bantuan kabupaten, pasti nggak usah nunggu tahun depan. Tahun ini sampah di Jawa Barat selesai. Dari mesin itu diantaranya TNI Angkatan Darat. Kalau kemudian TNI dan Angkatan Darat bisa memproduksi mesin pembakar sampah itu, uang itu akan berputar di antara kita, bukan berputar di pabrikan, apalagi berputar ke luar negeri. Ini adalah bagian strategi yang diinginkan oleh Pak Prabowo, yaitu mendorong ekonomi agar berputar dari kita ke kita. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya adalah problem rumah tidak layak huni atau rumah rakyat miskin. Problem rumah tidak layak huni tidak bisa hanya dilakukan pendekatan dengan membangun komplek perumahan, tetapi mendorong agar orang-orang yang tidak rumah itu kembali ke kampungnya, kembali ke lingkungannya, membangun rumah di antara pemukiman warga yang ada. Dan ini bisa digunakan dengan pola TNI. Bisa membangun rumah satu desa 100 unit, kemudian atau 50 unit, ini akan melakukan kecepatan. Dan saya meyakini betul seluruh problem rumah di Jawa Barat bisa selesai dalam waktu 1 tahun. Nah, kemudian yang ketiga adalah konsep tentang rusaknya hulu, rusaknya daerah ini. Rusaknya hulu bisa diselesaikan kalau TNI kemudian digerakkan kembali lagi ke hulu, ke hutan. Karena apalagi Jawa Barat simbolnya adalah Siliwangi. Siliwangi itu mau, kalau mau kan harus ada lubuknya. Karena kalau mau kembali ke hutan, maka hutannya akan berwibawa dan maunya akan berwibawa. Tetapi kalau mau rusak, hutannya rusak, mau turun ke lembur, maka punya ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, dia akan ditangkap kemudian di air keras, maka dia menjadi patung mau. Yang kedua, ditangkap kemudian diambil kulitnya, nah itu bekal pilkada, karena biasanya kulit mau dipakai isi untuk nyalonin kepala desa. Yang ketiga adalah ditangkap kemudian dimasukin ke kebun binatang, dia tidak berdaya lagi Pak, kurang anggarannya kebun binatang, mati kan dibantu. Atau yang keempat Pak, ditangkap, dilatih Pak, makannya cukup, tapi dia harus tunduk pada pawang. Kalau pawangnya laki-laki agak mendingan Pak, masih ada terhormat. Ini pawangnya perempuan, pakai celana dalam dan BH, maka mau yang gagah itu tunduk sama pakaian pakai BH dan celana dalam. Ini kan harus segera dikembalikan karena wibawa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di daerah hilir Pak, seluruh daerah aliran sungai hari ini sudah dipenuhi bangunan dan sudah bersertifikat. Hari Senin akan diputuskan dengan Kementerian PU dan Kementerian ATR BPN, karena itu usulan yang saya sampaikan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Maka negara berhak membebaskan dan menguasai lagi daerah aliran sungai. Maka ini menjadi gerakan kita yang ketiga. Nah, kemudian gerakan yang berikutnya adalah gerakan membangun sumber daya.
Kita tahu anak-anak kita agak malas, di kepalanya HP dan motor. Maka saya akan melakukan revolusi pendidikan. Anak-anak ke sekolah berjarak tertentu, dan aman untuk berjalan kaki, harus berjalan kaki. Jam kelasnya saya maju menjadi 6:30. Saya hilangkan budaya wisuda yang menggunakan event organizer, kecuali wisuda dengan kreativitas sendiri. Saya hilangkan budaya studi tour karena ujungnya piknik. Kemudian memacu anak-anak sekolah untuk tidur jam 9, bangun pagi, karena ini bagian efisiensi keuangan keluarga dan mendorong mereka untuk terus menabung. Ini adalah kerangka pacu untuk mengembalikan kembali di bawah masyarakat Jawa Barat. Nah, kerangka ini akan menjadi kerangka dasar terhadap pembentukan sumber daya manusia. Untuk tingkat SMA-nya, kami akan memasukkan kurikulum wajib militer di seluruh sekolah SMA di Jawa Barat. Jadi kalau kemarin saya pakai baju retret di Magelang Torek seperti itu, nanti itu adalah baju seragam sekolah anak Jawa Barat ketika Jumat dan Sabtu. Ini kerangka pacu. Kemudian berikutnya juga nanti saya minta tentara melatih anak-anak Jawa Barat. Saya membangun ekosistem pendidikan, Pak. Nanti ada ekosistem pendidikan berbasis kehutanan, ekosistem pendidikan berbasis pertanian, ekosistem pendidikan berbasis industri, dan ekosistem pendidikan berbasis perdagangan. Ekosistem ini akan dibangun dalam pendidikan kita, sehingga anak-anak kita nanti menjadi anak-anak kreatif. Saya akan mendorong mereka juara bukan hanya akademik matematika, fisika, kimia, tapi mereka juara di ilmu terapan, juara di perdagangan, juara di kelautan, karena inilah aspek produktif yang menjadi tantangan kita. Sesungguhnya kerjasama dengan TNI bukan hanya kerjasama formal untuk membangun dan mengefisienkan dan memudahkan kita dalam membangun di Jawa Barat, tetapi lebih dari itu, mengembalikan jati diri masyarakat Jawa Barat menjadi masyarakat Pancawalya, cager, bagus, bener, pinter, singa. Yang terakhir, saya kenapa bertekad ingin menyelamatkan hutan, ingin mengembalikan kembali pohon-pohon besar tumbuh di Jawa Barat. Dalam pandangan saya ini adalah bukan hanya ekosistem air, bukan hanya oksigen, tetapi ini adalah pertahanan. Saya tahu kalau Kopassus sudah kehilangan ruang untuk berlatih, maka daya dukung ketangguhan dirinya akan menurun. Tetapi kalau lewung kembali ke rumah, lewung tutupan, lewung titipan, kemudian lewung garapan, kemudian lewung awisan itu terbentuk kembali, dan kemudian itu menjadi medan latihannya Angkatan Darat, maka sesungguhnya kita sudah mengembalikan kembali pada kekuatan TNI. Dan yang terakhir, saya belajar tentang perang gerilya. Kalau hutan hilang, negara dalam ancaman serangan, satu-satunya tempat yang bisa dijadikan tempat berlindung dan menyimpan dan menjadi sumber makanan adalah hutan. Tapi kalau hutannya sudah habis, seluruh radar bisa memantau keberadaan kita dimanapun. Bahkan nilai-nilai yang bersifat mistik di hutan sudah tidak ada. Maka menurut saya, kita sudah kalah dalam peperangan. Kekuatan kita dari dulu adalah kekuatan gerilya, dan gerilya bagi kita syaratnya kalau di Timur Tengah adalah perang kota di bangunan, maka gerilya di tangan kita adalah kekuatan hutan belantara. Jadi sesungguhnya bagi saya, mengembalikan kembali hutan belantara adalah mengembalikan kembali kepertahanan bangsa dan mengembalikan kembali sistem gerilya apabila negara dalam ancaman. Itu saja, saya ucapkan terima kasih, dan saya juga tahu Kopassus sudah kehilangan tempat untuk manjat tinggi karena seluruh daerah batunya ditambang. Maka saya hari ini, Pak, ada 120 penambangan yang sangat mudah, apalagi di daerah-daerah gunung batu, karena bagi saya itu adalah kepentingan masa depan. Karena bagi saya sebagai anak tentara yang pangkatnya prajurit kepala Palang 3, memimpin bukan merawat, tetapi memimpin merawat. Dan saya ingin anak cucu saya nanti ke depan itu punya peninggalan dari kakeknya, dari neneknya yang masih utuh, tidak meninggalkan hutan yang besar, tetapi meninggalkan kekayaan alam yang cukup, meninggalkan anak-anak yang cerdas, meninggalkan anak-anak yang memiliki kemampuan akademik, dan meninggalkan cadangan uang yang cukup. Strategi Jawa Barat saya sampaikan, strategi membangun Jawa Barat adalah 3 tahun membangun fisik. Tahun keempat dan kelima kami akan berinvestasi, Pak. Kami akan meningkatkan modal kami di bank BJB yang hari ini bermasalah, tapi insya Allah sebentar lagi masalahnya hilang. Kami juga akan meningkatkan cadangan uang itu di perbankan BPR di berbagai tempat, karena bagi saya adalah negeri ini akan tidak tentu. Suatu saat kita akan mengalami penurunan pendapatan, maka kita harus punya cadangan. Dalam ilmu pertanian,
Orang Baduy mengajarkan bahwa di balik kesederhanaannya, dia punya leit yang umur padinya mencapai 150 tahun masih utuh. Dan hari ini Presiden kita Pak Prabowo Subianto menyadari bahwa di desa tidak ada lumbung, sehingga kebijakan operasi merah putih sesungguhnya ada kebijakan ketahanan pangan untuk menyimpan ketersediaan pangan di tingkat desa, yang hari ini rakyat kita sudah tidak punya pembiasan, orang sudah tidak punya goa, sudah tidak punya lumbung, dan tidak punya lei, tadinya loss semuanya. Sekarang harus dikembalikan lagi, dan ini kesadaran kolektif. Mudah-mudahan ini kerangka kerjasama ini merupakan kerangka untuk kembali lagi masyarakat Jawa Barat menjadi masyarakat Siliwangi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.